Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat, ketemu lagi di Jalan Bahagia. Kita harus selalu bahagia. Kenapa? Karena kalau nggak bahagia, gampang sakit. Apalagi sekarang sedang marak virus corona. Ya, jadi imunnya ditingkatkan dengan apa? Dengan kebahagiaan. Ya. Nah, sahabat semuanya, apa yang sahabat pikirkan ketika saya menyebut nama satu orang, Umar bin Khattab? Pasti sahabat langsung terbayang, wah, sosok yang gagah, sosok yang luar biasa, yang pemberani. Dan ternyata sahabat Umar bin Khattab ini, beliau punya masa lalu yang kelam. Setiap orang pasti punya masa lalu. Dan Umar bin Khattab punya masa lalu yang sangat gelap. Beliau, Umar bin Khattab, terkenal sebagai jagoan, jago gulat. Dan kalau sekarang kan ada Khabib di UFC. Dulu itu di Pasar Ukats. Jadi beliau adalah juara nomor 1 yang tak terkalahkan. Semua lawan-lawannya KO semuanya, juara bertahan. Dan orang kalau ngeliat Umar itu, udah ngeri, udah takut luar biasa karena terkenal dengan keganasannya. Keganasan Umar bin Khattab ini bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada keluarganya. Beliau tanpa pikir, tanpa pertimbangan, ya tanpa merasa kasihan, mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Padahal anaknya sudah menginjak usia 5 tahun loh. Lagi lucu-lucunya itu, ya TK lah, anak TK. Oh, subhanallah. Jadi ketika itu Umar bin Khattab punya anak, ya, istrinya menyembunyikan identitas si anak tersebut. Jadi kan istrinya tahu Umar ini orang Quraisy yang paling keras, dan budaya Quraisy itu kalau ada anak perempuan langsung dead, disikat, dihabisi, dimatiin. Nah, jadi kalau dikasih tahu kepada Umar akan dibunuh nih, gimana caranya biar nggak dibunuh? Maka istrinya pura-pura, istrinya menutupi ini. Jadi si anak ini dianggap sebagai anak laki-laki dan dikasih pakaian laki-laki. Sampai mau usia 5 tahun, Umar nggak tahu. Yang tahu dia ini anak laki-laki aja. Dia bangga kemana-mana dibawa anak ini nih. Ya saking bangganya diajari memanah dan berkuda. Nah inilah ceritanya dimulai nih. Ketika anak tersebut diajari memanah dan berkuda di padang, ya, anak ini kebelet, namanya anak kecil ya. Ya kebelet pengen pipis. Jadi ketika dia kebelet pengen pipis, Umar, ya namanya orang tua, langsung mencari tempat. Dan ketika sedang, ya tadi pipis anaknya, Umar baru tahu, dia nggak marah, dia nggak ngomong. Nah ini nih, yang namanya pembunuh berdarah dingin nih kayak gini. Jadi kalau masih marah-marah, masih ngamuk-ngamuk itu ya biasa, itu cetek itu. Jadi orang itu kalau membunuh dengan tanpa suara itu baru hebat. Dan lebih hebat lagi kalau membunuh dengan ketawa. Ini namanya apa? Psikopat. Jadi si Joker. Jangan seperti itu ya. Kalau masih ada yang seperti itu, ya mudah-mudahan nanti taubat ya. Seperti Umar bin Khattab. Beliau langsung menggali. Jadi digali pasir, setelah cukup kira-kira 1 meter, anaknya dipangku, langsung ditaruh di dalam lubang tersebut. Nggak ada suara, nggak ngomong apapun. Dia langsung kubur anaknya dengan pasir. Anaknya teriak-teriak. Kalau bahasa kita mah ayah, ayah, papi, papi. Diem. Nggak ada suara satupun, nggak ada satu kata pun terlontar dari mulutnya Umar. Digali semua sampai ke lehernya, langsung sama dia ditutup, is dead, selesai, pulang ke rumah. Luar biasa. Jadi ada nggak yang kayak gitu di kita? Nggak ada ya. Trump itu galak katanya, sadis katanya. Tapi apakah Trump membunuh anaknya seperti itu? Nggak ada. Di Indonesia juga nggak ada ya, yang udah gede seperti itu ya. Nah, jadi Sayyidina Umar ini, ya Umar bin Khattab ini ketika jahiliyah paling sewot, paling sebel sama yang namanya Muhammad bin Abdullah. Dia bawa pedang, kemudian mencari mana Muhammad. Ketika ditanya sama orang, wahai Umar, Anda mau kemana? Mengusungkan pedang
Seolah-olah Anda mau berperang. Saya ingin memenggal kepala Muhammad. Luar biasa. Jadi jagoan. Dan orang takut pasti. Oh, ini kalau Umar ngomong tuh serius. Nggak main-main nih. Pasti dipenggal-penggal beneran ini. Dan siapa yang berani melawan Umar? Nggak ada yang berani melawan Umar. Jagoan. Ya kalau Bang Jago kan, Bang Jago gimana Bang Jago? Bang Jago. Ampun Bang Jago kan gitu. Ini jagoan asli ini. Bukan Bang Jago yang ada di TikTok, ini jagoan asli beliau, jagoan Quraisy yang pemenang ya gulat di pasar Ukaz ya, juara bertahan. Jadi beliau bawa pedang, mana Muhammad. Nah, ketika di suatu simpangan ada yang bilang, "Wahai Umar, kenapa engkau sibuk-sibuk ngurusin Muhammad? Uruslah dirimu sendiri dan keluargamu." Kamu ngomong apa? Oh, marah Umar. Gini, sebentar, jangan dulu marah, sabar. Adikmu, Fatimah itu, ya, sudah memeluk Islam, sudah ikut dengan Muhammad. Ya, sekarang dia dan suaminya itu adalah pemeluk agama Islam, pengikut Muhammad. Udah beresin dulu tuh adikmu. Umar tambah marah dia. Pedang yang tadinya mau dibawa untuk memenggal, kata dia Muhammad, akhirnya dibawa ke rumah adiknya yang bernama Fatimah itu. Datang dia ke sana, nggak diketuk lagi, nggak ada ketuk tuh nggak ada, langsung didobrak, buk, pintunya didobrak. Apa yang terjadi? Adiknya waktu itu bersama suaminya dan ada seorang sahabat yang sedang mengajarkan mereka Al-Quran, lagi baca Al-Quran, digamparin semuanya. Jagoan kan dari Bang Jago. Digamparin semuanya, nggak tanggung-tanggung. Adiknya yang perempuan digampar juga, suami adiknya kan ada ipar berarti kan, digampar juga, dihajar juga sampai jatuh terpelanting. Nah, kemudian yang ustadznya yang ngajarnya juga sama, dihajar juga, semuanya terkapar. Nah, kemudian Umar melihat, mana tadi yang dibaca? Mana yang dibaca? Kata adiknya Fatimah itu, oh jangan, enggak, ini kalamullah, ini firman Allah, bawa kasih ke saya. Enggak, jangan, kasih ke saya atau saya bunuh kamu. Akhirnya dipaksa, kemudian diambil. Dan Umar, pertanyaan saya, bisa nggak baca Al-Quran Umar? Ayo Koko, bisa nggak baca Al-Quran Umar? Irwan, Umar bisa nggak baca Al-Quran waktu itu? Bisa. Loh kok bisa? Kan bahasa Arab. Jadi Umar kan orang Arab. Dia setiap hari ngomong bahasa Arab, bacanya baca tulisan Arab. Dia kenal dan bisa baca Al-Quran. Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, akhirnya dibaca surat Toha ternyata itu. Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو جدار على النار هدى صدق الله العظيم.
Umar yang segitu gagahnya, yang kerasnya, yang panas berapi-api, itu langsung leleh langsung bilang ke adiknya, bawa saya ke Muhammad, ya, bawa saya ke Muhammad, saya ingin bertemu dengan Muhammad. Akhirnya diantarkan ke rumah Rasul dan dia bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh subhanallah, indah banget kisah Khalifah Umar bin Khattab ini, Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau yang punya masa lalu yang kelam mendapat hidayah, dan beliau langsung menjadi seorang yang luar biasa, menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dekat setelah Abu Bakar, baru Umar bin Khattab. Subhanallah. Jadi sahabat semuanya yang punya masa lalu yang kelam, jangan terlalu dirisaukan. Tinggalkan masa lalu yang kelam. Saatnya kita menjemput masa depan yang terang benderang. Di mana? Di sini jalan bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan adalah hak segala bangsa. Maka kita harus berbahagia. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.